Di awal film memperlihatkan seorang pejabat di Amerika yang kala itu baru saja mendapat kabar duka. Sebab anaknya ditemukan tewas akibat terlalu banyak mengonsumsi barang haram. Tentu saja si pejabat merasa tidak terima lalu ia pun segera memanggil ketua DIA yang bernama Abby, ini orangnya. Di sini si pejabat memerintah Abby agar melenyapkan seluruh pengedar terutama kelompok kartel yang sudah membuat anaknya tewas. Abby pun turut belasungkawa atas kematian anak si pejabat. Lalu ia berjanji akan menumpas seluruh pengedar dan kartel yang sedang marak berkeliaran. Adegan berpindah ke penjara dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang tahanan bernama Jack. Rupanya Jack ini bukan orang sembarangan karena ia adalah mantan pasukan khusus yang memiliki banyak penghargaan. Alasan Jack dipenjara sebab ia telah membantai kelompok kartel secara membabi buta yang telah membuat adiknya tewas. Selanjutnya Jack dibawa ke lapangan penjara untuk dikumpulkan dengan napi lain. Namun tak lama ada seorang napi yang rese dan mengusik Jack hingga inilah yang terjadi. Sayang sekali aksi Jack itu harus dihentikan oleh para sipir penjara. Selanjutnya kita akan dibawa ke markas pembuatan barang haram. Tiba-tiba ada seorang pria bertopeng yang langsung membantai semua orang di sana. Ternyata pria bertopeng ini bernama Samsul yang merupakan tangan kanan dari bos kartel penguasa di kota tersebut. Alasan Samsul ini melakukan pembantaian karena mereka adalah saingan bisnis dari bosnya. Setelah pembantaian itu selesai, Samsul dihubungi oleh bosnya yang ternyata seorang wanita bernama Tracy. Di sini Tracy bertanya apakah Samsul sudah selesai melakukan tugasnya. Samsul menjawab ya dan ia telah melakukannya sangat baik. Nampak Tracy yang senang karena mulai sekarang bisnisnya tak ada saingan lagi. Berpindah ke Abby, si ketua DIA yang mendatangi Jack di penjara. Di sini Abby meminta bantuan Jack agar menghabisi para kartel karena para anak buah Abby tidak ada yang sehebat Jack. Abby berjanji jika Jack mau, ia akan membebaskan Jack dari penjara. Sayang sekali Jack menolak tawaran Abby dengan alasan kalau sekarang dirinya hanya ingin hidup tenang. Tampak Abby yang sedikit kecewa lalu ia mengatakan jika begitu maka Jack tidak akan bebas dari penjara. Bahkan sebentar lagi Jack akan dipindahkan ke penjara Meksiko. Unlike us, it's not my problem. Flyer wasn't for him. Savannah. Your old, Keesokan harinya Samsul mendatangi Tracy sang bos kartel yang sedang melamun sendirian. Di sini Samsul memberitahu kalau ia telah berhasil menemukan lokasi penjara Jack si mantan pasukan khusus. Samsul juga memberitahu kalau hari besok Jack akan dipindahkan ke penjara yang ada di Meksiko akibat kasus keributan sebelumnya. Mendengar nama Jack, seketika Tracy marah dan ia meminta bantuan Samsul agar menghabisi Jack saat pemindahan itu dilakukan. Terungkap fakta kalau kelompok kartel yang dulu Jack bantai adalah kelompok Tracy. Dalam insiden tersebut, anak kandung Tracy harus menjadi korban, jadi itulah alasannya Tracy sangat murka kepada Jack. He was under a fake name, Tracy. We need to get to him. Nunca me equivoco.
Adegan berpindah ke sekelompok polisi Meksiko yang sedang asik merayakan pesta ulang tahun salah satu dari mereka. Tak berselang lama, salah satu polisi bernama Clavo mendapat pesan dari atasannya agar merapat ke kantor sekarang juga. Akhirnya, Clavo mengajak semua tim untuk merapat ke kantor atas perintah atasan mereka. Setibanya di kantor, si atasan menjelaskan kalau ia akan memberi Clavo dan tim misi, yaitu memintahkan seorang tahanan bernama Jack dari penjara Amerika ke penjara Meksiko. Si atasan meminta Clavo CS agar tidak meremehkan misi ini sebab Jack bukan orang sembarangan, jadi bisa saja musuh di masa lalunya menyerang secara mendadak. Setelah mengerti dengan misinya, Clavo dan tim segera pergi ke penjara Amerika untuk menjemput Jack. Tengo que ir al baño. Clavo, manejas. Sesampainya di sana, Clavo langsung memasukkan Jack ke dalam mobil, lalu mereka pun pergi untuk menuju penjara Meksiko. Di tengah perjalanan, awalnya semua baik-baik saja. Bahkan Clavo sempat berkenalan dengan Jack. Namun tak berselang lama mereka tiba-tiba diserang oleh para anak buah Tracy hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Jack berhasil melepaskan Borgo lalu membantu tim Clavo untuk melawan para anak buah Tracy. Akibat penyerangan itu, beberapa rekan Clavo harus gugur, sedangkan yang tersisa hanya tinggal Jack, Clavo, dan satu rekannya yang wanita. Kemudian mereka memutuskan untuk kabur ke dalam hutan karena kalah jumlah. Di waktu yang sama, datanglah Samsul, si tangan kanan Tracy, yang memerintah semua anak buahnya untuk mengejar Jack dan dua polisi Meksiko agar jangan sampai lolos. Kembali kepada Jack, Clavo, dan satu rekan polisinya yang kini sudah berada di tengah hutan. Di sini tiba-tiba Clavo menodong Jack karena ia menganggap gara-gara Jack lah rekan-rekannya harus menjadi korban. Jack berusaha menenangkan Clavo sambil berkata jika mereka bertengkar maka kondisinya akan semakin buruk. Lebih baik mereka bekerja sama untuk melawan Samsul dan para anak buahnya. Barulah Clavo sadar dan ia pun menurunkan senjatanya lalu melanjutkan perjalanan. Di sisi lain memperlihatkan para anak buah Samsul yang tiba di desa nelayan karena hutan yang dimasuki Jack akan tembus ke desa itu. Di sini mereka langsung memutus internet lalu membuat sayembara dengan warga lokal. Sayembara tersebut adalah untuk siapapun yang berhasil menangkap Jack dan dua polisi akan diberi imbalan uang. Di waktu yang sama, rupanya Jack, Clavo, dan satu rekannya sudah tiba di desa tersebut sambil mengawasi para anak buah Samsul dari jarak jauh. Jack yang sadar kalau mereka sudah dikepung, ia pun sempat meminta Clavo agar dirinya diserahkan saja kepada Samsul. Dengan begitu, maka Clavo dan rekannya pasti dibiarkan pergi. Akan tetapi, Clavo menolak sebab ia tak mau melanggar sumpahnya sebagai polisi, yaitu tidak membangkang perintah atasan. All right. Just give them what they want. Pada akhirnya Jack meminta agar mereka mencari tempat istirahat dulu di rumah warga yang tidak berpenghuni. Sebelum pergi, Clavo sempat bertanya memang siapakah mereka dan kenapa bisa memburu Jack. Jack menjelaskan kalau mereka adalah para anak buah bos kartel bernama Tracy. Jack telah menghabisi anak Tracy beberapa tahun lalu, jadi itulah alasannya kenapa Tracy sampai memburu Jack seperti ini. At least until we get out of this shit. We're all just bait. It's a woman.
Adegan berpindah kepada Abby, si ketua DIA yang kini sedang melakukan rapat dengan komandan polisi Meksiko. Mereka membahas tentang penyerangan terhadap konvoi Clavo yang membawa Jack kini diserang oleh para anak buah Tracy. Abby sama sekali tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Abby yakin ada salah satu pihak internal polisi yang membocorkan rute konvoi itu kepada Tracy. Selanjutnya mereka membahas tentang bagaimana cara melacak keberadaan Jack dan yang lain sampai sekarang. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang dapat dihubungi atau dilacak. Change the route of a prisoner transport. Kembali ke desa nelayan yang mana Tracy sang bos kartel sampai ikut turun tangan ke lapangan untuk menyaksikan pemburuan Jack. Di sini Tracy memberi perintah kepada Samsul agar menangkap Jack secara hidup-hidup karena ia ingin membuat Jack tewas dengan cara yang paling menyakitkan. Sedangkan untuk dua polisi yang bersama Jack, monggo saja jika ingin langsung mereka habisi. I want to see. Di balik itu, Jack, Clavo, dan rekannya masih menyusuri desa dengan mode senyap sambil mencari rumah kosong. Tak lama rekan Clavo yang ternyata bernama Angel meminta izin untuk mengambil air di sungai. Akan tetapi sialnya ia harus ketahuan oleh salah satu anggota kartel hingga terjadi aksi baku hantam. Dalam insiden itu kaki Angel harus tertembak lalu orang tersebut berhasil Jack habisi. Setelah itu, Clavo segera memberi pertolongan pertama kepada Angel lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah kosong. Selang beberapa saat, mereka bertiga berhasil menemukan salah satu rumah warga yang tidak berpenghuni. Meskipun di dalam rumah itu tak ada listrik dan hanya mengandalkan lilin sebagai alat penerangan, tapi setidaknya mereka mempunyai tempat istirahat sementara waktu. Saat hari sudah mulai gelap, Clavo bertanya apa alasan Jack menghabisi anak Tracy dan siapa Jack sebenarnya. Jack menjelaskan kalau ia dulunya adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sering ditugaskan di negara konflik. Alasan Jack menghabisi anak Tracy karena dialah yang menyebabkan adik Jack meninggal. Tak hanya itu, Jack juga membantai sebagian anak buah Tracy secara membabi buta dan itulah yang menyebabkan Jack dipecat dari militer lalu dipenjara sampai sekarang. Mendengar penjelasan itu, Clavo mulai respect kepada Jack, apalagi Clavo juga sangat membenci kartel. Not a chance. Now we're cops. Pagi harinya ada seorang nenek-nenek yang tinggal di pinggir rumah tempat Jack beristirahat. Memberitahu keberadaan mereka bertiga kepada Samsul dan para anak buahnya. Alhasil Samsul pun langsung mengepung rumah tersebut. Jack, Clavo, dan Angel yang melihat hal itu mereka pun langsung bersiap. Tak lama Samsul keluar dari mobil sambil menodong salah satu polisi rekan Clavo. Samsul mengancam akan menghabisi polisi itu jika Jack tidak menyerahkan diri. Pada akhirnya Jack memutuskan untuk keluar daripada polisi itu harus menjadi korban. Di sini Samsul meminta Jack untuk membuang senjata, tapi setelah senjata itu dibuang, polisi yang disandra tetap Samsul habisi. Alhasil Clavo dan Angel tidak terima lalu langsung melesatkan tembakan hingga terjadi peperangan. Di tengah peperangan, salah satu anak buah Samsul berusaha menembaki Jack. Namun tentunya hal itu Samsul larang sebab Tracy sang bos kartel menginginkan Jack dalam kondisi hidup. Akhirnya Jack berhasil melarikan diri ke belakang rumah sementara Clavo dan Angel masih berperang melawan para anak buah Samsul. A la cabaña y me hacen mierda esos pinches policías.
Tak berselang lama, Clavo dan Angel berhasil meratakan sebagian anak buah Samsul, lalu mereka bergegas kabur dari rumah tersebut. Di tengah pelariannya, Clavo dan Angel kembali bertemu dengan Jack, lalu mereka bertiga pun bersatu untuk menghadapi para anak buah Samsul yang menyerang. Di suatu waktu, Samsul bertemu Jack namun terhalang oleh tembok. Di sini Jack meminta Samsul agar sebaiknya pergi karena sekarang kondisi sudah terbalik. Jack berjanji akan mengampuni Samsul asalkan dia tidak pernah mengusik kehidupan Jack lagi. Pada akhirnya Samsul memanggil dua anak buahnya yang tersisa, lalu ia pun mengajak mereka berdua pergi. How many rounds you got left? We're low. Setelah Samsul dan yang lain pergi, Jack, Clavo, dan Angel kembali menyusuri desa itu untuk menemukan jalan keluar. Tak lama mereka tiba di pantai lalu melihat ada satu perahu mendekat. Salah satu nelayan di sana turun dari perahu lalu memberikan satu tas hitam kepada Jack. Ketika dibuka, ternyata tas itu berisi telepon satelit yang terhubung kepada Abby, si ketua DIA. Di sini Abby menjelaskan kalau sebenarnya penyergapan itu dilakukan karena dirinya sengaja membocorkan rute konvoi Jack kepada Samsul. Abby melakukan hal tersebut agar dirinya tidak usah susah payah membantai kelompok kartel sebab Jack pasti bisa membantai mereka semua. Selanjutnya Abby meminta Jack agar ikut ke perahu nelayan itu karena nantinya Jack dan yang lain akan dibawa ke markas Abby sekarang berada. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jack, Clavo, dan Angel hanya bisa menuruti perintah dari Abby. Come on, Jake. Setibanya di sana, ternyata itu bukanlah markas Abby, melainkan markas besar Tracy, sang bos kartel. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Jack dan Clavo memutuskan untuk masuk ke dalam. Sementara Angel pergi untuk mencari bala bantuan. Ketika masuk, Jack dan Clavo langsung membantai para anak buah Tracy yang berjaga di lantai bawah. Ketika tiba di lantai atas, Jack dan Clavo dibuat terkejut karena di sana para anak buah Tracy sudah pada koat. Kemudian Jack dan Clavo terus melangkah ke ruangan tamu, lalu di sana ia dibuat shock karena Abby dan komandan polisi Meksiko beserta para anak buahnya sudah standby menyandra Tracy. Saat melihat Jack datang, Tracy malah terus berteriak memaki Jack karena dia telah menghabisi anaknya. Abby sempat meminta Tracy tenang karena bukankah ia juga sudah banyak menghabisi nyawa anak orang lewat bisnis barang haramnya. Akan tetapi Tracy terus saja ngomel hingga inilah yang Abby lakukan. Setelah Tracy koat, Abby menjelaskan kalau ia sengaja melakukan hal ini agar Jack mau turun lagi ke lapangan membantai para kartel. Sebelumnya Abby pernah memerintah Jack saat di penjara, namun Jack menolak dengan alasan tidak mau terjun lagi ke dalam dunia bantai-membantai. Tracy adalah orang yang menyebabkan anak si pejabat tewas saat di awal film. Jadi dengan terpaksa Abby harus melakukan jebakan ini karena dengan begitu hasilnya Jack mau membrutal lagi. Selanjutnya Abby memerintah Jack agar membantai lagi para kartel yang tersisa. Abby berjanji setelah misi ini selesai, Jack akan dibebaskan dari jerat hukum. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jack menerima misi tersebut. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Jack yang ditemani Clavo mendatangi markas pengedar yang lainnya. Di sana Jack langsung menghabisi mereka semua. San México.
Hari berikutnya Jack mendatangi Abby di pinggir pantai. Di sini Jack menjelaskan kalau misinya telah selesai karena Jack sudah membantai para kartel sisanya. Abby pun sangat berterima kasih kepada Jack dan sesuai dengan perjanjian Jack akan dibebaskan dari jerat hukum. That's my boy. Next time, try 4. Di akhir film memperlihatkan Jack yang sedang mengobrol dengan Clavo di dalam mobil. Clavo menawari Jack bagaimana jika mereka membuat tim saja untuk membantai para pengedar di wilayah Meksiko. Karena yang kemarin Jack bantai itu berada di wilayah Amerika. Jack yang tidak mempunyai tujuan hidup, ia pun menerima tawaran Clavo. Jadi sepertinya film ini akan ada lanjutannya. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.